Blender Army Cafe. Kamu tidak sendiri. Mari ngobrol seputar Blender dan animasi di sini. Oke, selamat malam teman-teman semuanya di sini. Selamat malam. Selamat malam. Ya, hari ini kita berkumpul untuk ngeramein acara santai sebenarnya, kayak semacam ngopi-ngopi tapi online. Namanya Blender Army Cafe yang ke-6 ya Mas Adi ya. Sudah 6 ya. Sudah 6 kali ini. Tujuannya bukan untuk monetizing YouTube atau apa, tapi lebih ke dokumentasi supaya nanti kelak kita punya
ada sesuatu yang bisa diceritakan. Syukur-syukur teman-teman di komunitas bisa belajar bareng sama kita. Jadi lebih kepada dokumentasi. Soal yang lain itu nomor sekian lah kayak gitu. Nah, awalnya aku pikir bikin channel sendiri yang misalnya saya bikin nama sendiri, tapi saya pikir sudah ada komunitas yang 41.000 orang, kenapa tidak kan gitu, dan selama ini cuma dibiarkan gitu aja. Akhirnya saya pakai nama Blender Army Cafe, aku ajak Mas Adi, kita selalu bareng untuk moderasi supaya nggak kaku kayak YouTuber gitu, karena beda, nggak bisa ngomong sendiri di depan kamera. Beda dengan Mas Bintang yang udah fasih lah ya. Nah ternyata kalau kita ngomongin Blender aja, teknis itu udah banyak lah di internet lah ya. Kita ada Blender Guru, Blender Cookie, ada Blendernya Mas Bintang apa namanya ya? Blender Star waktu itu. Blender Star, ada Blender Star, ada Mas Adit dan macam-macam lah banyak. Akhirnya ya kita meluas ke animasi secara umum. Mungkin nanti nggak harus ngomongin soal software, tapi lebih kepada bagaimana integrasi antar software, antar teknik dan lain-lain gitu. Nah, hari ini sebenarnya tema utamanya adalah technical director dalam film animasi ya, lebih ke mengulas soal karir technical director di dalam animasi. Juga bagaimana nanti technical director dalam pipeline atau dalam software Blender sendiri. Kebetulan kita semuanya pakai Blender di sini. Varian yang lain kan Mas Bintang pakai yang di logo itu ada Nuke, ada DaVinci Resolve ya. Ya, jadi nanti biar cerita-cerita dan di akhirnya nanti kita ngomongin soal bagaimana community ke depan, apa yang bisa kita bantu atau mungkin teman-teman bisa sharing bantu kita juga di komunitas supaya kalau semuanya punya studio sendiri itu nggak kesusahan, atau mungkin zamannya online ya, kita mau nggak mau harus beralih ke online pipeline sekarang. Kolaborasi industri dengan komunitas itu penting. Ya, itu dia. Maka nanti kita bicarain. Nah, di sini ada Mas Reza Permana ya. Betul. Reza Permana dari Afterlab Studio. Lalu ada rekannya Mas Aji yang ngurusin teknik katanya Mas Reza. Nah, nanti bisa kenalan langsung ke teman-teman. Oke, kita mulai kenalannya dari Mas Bintang dulu. Bintang, Mas Adit, Mas Reza, Mas Aji, dan Mas Adi. Oke, silakan Mas Bintang. Jadi saya dulu ya, oke. Buat teman-teman mungkin yang nanti di YouTube ya ini Mas ya? Ya, nanti di YouTube. Oke, ya saya Bintang Senja. Sekarang profesinya sebagai CG Supervisor di Infinite Studio di Batam. Pakai Blender udah dari tahun zaman dulu lah ya. Dari tahun berapa itu Mas? Berapa ya? Nggak lama-lama banget sih, mungkin nggak selama yang lain gitu. Kayak yang lain tuh udah lebih dewasa. 2012 ya. Saya 2011 2012-an gitu. Pertama kali pakai Blender itu juga itu masih ngeblank banget sih waktu itu. Cuma saat ini pas saya masuk ke YV itu masuk Infinite itu belum ada pakai Blender sama sekali gitu. Cuma ternyata akhirnya kita sempat adaptasi juga dengan beberapa proyek internal sudah cukup menjanjikan gitu. Masih banyak yang kita coba integrasikan sama pipeline, cuma sejauh ini sih cukup ya. Oh, sudah ada proyek di internal Infinite yang menggunakan Blender gitu? Ya, walaupun cuma di rendering ya, rendering. Kita animation masih di Maya, cuma kita export semua ke Alembic, masukin ke Blender gitu.
Oke. Jadi lumayan lah, maksudnya belajar banyak waktu dari integrasi itu gitu. Jadi Itu dari awal memang lighting, memang fokus ke lighting atau sempat generalis ke modeling ke animasi dan sebagainya gitu? blendernya Mas Bintang. terus saya itu sebenarnya dari pertama kali belajar 3D itu generalis sih, kayak media dia, terus saya nge-rigging dia juga gitu kan. Terus, tapi pakai 3D Max dulu gitu, jadi pakainya pakai 3D Max dulu, kayak kerjaannya tuh kerjaan apa, biasa di Bandung tuh kan banyak studio game gitu ya, banyak studio game termasuk game 3D lah atau game 2D gitu. Nah waktu itu saya masuk di game interaktif gitu, saya bagian 3D artisnya gitu, 3D artis yang bikinin model sekaligus tekstur sekaligus animate, rigging dan segala macam gitu. Walaupun untuk belajar interaktif kayak gitulah. Oke. Ya maksudnya itu perjalanan yang cukup panjang dari zaman saya kuliah dulu gitu sampai akhirnya kita buat studio, saya sama Mas Adit sempat buat studio sama beberapa teman rekan yang lain gitu. Sampai akhirnya saya ke Infinite, terus juga belajar banyak di sana sampai sekarang ya, walaupun masih di Infinite tapi ya sama Mas Adit juga masih jalan terus gitu, alhamdulillah. Jadi kayak sekolah dulu ya di industri yang Iya. sudah staff ya gitu. Benar. Ya, Oke. ya, benar. Terima kasih Mas Bintang. Oke, makasih. Atau mungkin Mas Adit. Mas Adit, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Mukti Pratama, biasa panggil Aditya aja. Pakai Blender ya. Pakai Blender itu dari apa ya? 2010. Lama Mas Adit. Tuh post grafis tuh. Iya. Ya dulu backgroundnya tuh saya dulu sempat ketemu Mas Iza juga awal-awal Blender Iya. itu Mas ya. Di Balikpapan ya. Di Balikpapan. Jadi saya ngefans banget sama Mas Iza gitu kan, bikin Blender Army gitu. Iya benar. Saya fansnya Hebring gitu ya waktu itu. Dulu tuh ngajar di LP3I. Oh iya. Terus dulu tuh masuk Blender tuh gara-gara saya kan suka pakai Linux ya, Linux itu dulu tuh, terus disuruh ngajar After Effects gitu. Bingung gitu, aduh kalau pindah ke Windows rasanya malas banget gitu, zaman idealis waktu itu. Jadi ada nih software 3D gitu, Blender, udah belajar Blender. Yaudah pasti nongkrongnya di forum CG Army itu Blender Army Indonesia ya. Blender Indonesia waktu itu. forumnya Mas Iza tuh pada jago-jago Christian, waduh. Udah dari situ sih, dari situ banyak belajar gitu. Dulu Facebook belum ada viral. ya, belum ada, masih forum. Jadi itu Mas Iza bikin forum tuh rame gitu, kenal sama banyak yang senior juga dari forum itu sebenarnya gitu. Terus udah dari situ udah fokus pakai Blender, terus pindah ke Bandung, ketemu sama Mas Bintang, buat studio, terus ya udah gitu terus. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten di Blendernya sih. Gitu di Malaysia pun sekarang di studio animasi Blender juga gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi senang aja sih di Blender udah dengan berbagai dengan berbagai kekurangannya gitu, dengan banyak juga yang bisa diambil manfaatnya gitu. Ya udah gitu. Memang sih dulu waktu sebelum 28 itu keras banget sih, maksudnya sebelum 28 itu memang mau nyari, misalnya kayak saya mau masuk ke industri gitu, mau coba ngelamar ke studio itu agak susah, misalnya kayak karena Blender lu bisa ngapain sih Blender gitu. Jadi kayak Blender itu nggak, masih sama industri studio itu kayak nggak dianggap kan, ya mungkin masuk nggak dianggap juga ya buat itu kayak punya hobis lah, software hobis, modeler gitu yang freelance yang buat dia memang bukan buat studio gitu. Tapi menariknya pas udah 28 rilis itu itu rame banget ya.
Jadi 28 nih apa dari sisi banyak studio yang apa ada studio, ada architectural visualization studio, terus banyak tuh yang apa yang nyari akhirnya gitu, nyari orang blender gitu. Iya, Jadi iya. kayak itu memang dampaknya terasa banget sih 28 ini buat Buat yang industri ya. Industri. buat industri gitu. Oke. Ya itu paling sih itu rumit. Oh, cerita Ya. sedikit. Iya, Mas Adi. Studionya yang sekarang apa Mas Adit? Kalau sekarang namanya tuh Digital Durian. Digital? Digital Durian. Oh, oke. Di Kuala Lumpur ya? Ya di Cyberjaya. Oh, di Cyberjaya. Oke. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Berikutnya Mas Reza. Silakan Mas Reza. Oke, halo, nama saya Muhammad Reza Permana dari Afterlife Studio. Pertama kali saya pakai Blender itu tahun Ini kayak jadi iklan blender ya. Lebih karir aja Mas, karir aja. Nggak harus blender. Kan brother. karena yang lain kan tadi kasih tahu tuh latar belakang mereka pakai Blender. Iya. Kalau karir pertama kali waktu tahun 2000 saya lulus sekolah tuh 2014 gitu ya. 2014 tuh saya kerja di studio animasi di Jakarta, di MD Animation itu garap Ari Copot Jarwo tuh. Nah setelah itu pindah ke studio iklan, sempat juga di visual effect di Jakarta. Itu di MD dulu bareng Aji sempat bikin short movie juga, terus bisa Aji ke Bandung, saya masih di Jakarta. Setelah 2000 berapa dia? 2000 ketemu lagi di Bandung 2018. 2000 sekitar 2018. Ya, 2018 balik lagi ke Bandung. 2 tahun lalu. Ada opportunity, dikasih kesempatan untuk bikin service waktu itu tuh, bantu Disney Indonesia untuk advertising. Kita rencanain untuk bikin PT waktu itu karena emang harus Legal. ada legal. Waktu itu bikinlah 2019 awal tuh ya. Ya, 2019 Maret kalau nggak salah. Nah, 2019 Maret itu bikin sama Aji di Bandung. Kita pakai Blender tuh dari awal kita mulai sampai sekarang itu. Kurang lebih kayak gitu. Dan udah masuk ke mau nggak mau ya, karena udah PT tentu harus menghidupi SDM dan pajak dan lain-lain ya. Iya betul. Harus sekaligus komersil lah ya. Betul, waktu itu juga karena kita biasa pakai pipeline di Blender, aku sama Aji pun jadi kita rancang di studio pakai pipeline Blender gitu. Saat itu, dan baru tahun 2020 awal kita udah ada ongkos lah istilahnya, ngamen untuk kan 2019 awal sampai akhir itu kan ngamen tuh untuk service. Untuk develop IP 2020 2020 kita baru develop, di bulan Maret ini kita baru rilis trailer kecil itu ceritanya Mas, kurang lebih. Oke, sip. Berarti lumayan sudah di atas 5 tahun ya berarti ya, kira-kira segitu. Ya, baru. Karena dulu waktu ASJ pertama kan aku ingat banget 2012 itu baru rekrutmen di Jogja. Kebetulan aku sama teman-teman yang dipercaya nyari dapat dari Solo, Jogja, dan akhirnya mungkin Bandung, Jakarta. Ya betul. Oke, silakan Mas Aji berikutnya. Mas Aji. Halo, nama saya Aji. Sebenarnya sih nggak jauh beda sama Reza tuh perjalanan karirnya, karena emang dulu dimulai dari MD ya sebenarnya. Ya dulu mulai CG karir tuh tahun 2010. Dulu awal-awal sebenarnya di MD itu mungkin kita termasuk 10 karyawan pertama kali ya. Oh iya, itu karyawan pertama. Dulu saya beli kucing dalam karung sih waktu ngerekrut kita. Dia nggak ditanya portofolio, nggak ditanya segala macam.
Iya, Iya, dulu iya. tuh sebenarnya dulu di MD itu pipeline-nya dia pakai Max. Awal-awal tuh dia pakai Max sama Maya tuh. Terus kesini-sini mungkin karena pertimbangan budget nih, terus juga emang software Blender kan dulu perkembangannya tuh di 2.5. 5. Nah itu lumayan jauh tuh kan, jadi kayaknya nih bisa dipakai produksi. Akhirnya kita coba tuh di situ. Terus keterusan deh sampai akhirnya Adit Sopo Jarwo dulu produksi itu emang semua full pakai Blender. Nah dulu di MD itu saya lebih fokus ke look dev sebenarnya. Oh di MD. Oh, looknya. Jadi lebih ke tekstur, setting shadernya gimana, terus lighting scan-nya gimana, terus habis itu setelah MD itu tahun berapa ya dulu terakhir di MD ya? 2015 kalau nggak salah. Ya, 2015. Itu saya pindah ke Bandung karena emang nikah juga. Awal nikah tuh 2015, hijrah deh ke Bandung gitu. Dulu hijrah tuh tapi bukan ke industri film lagi, tapi ke industri game dulu. Dulu kerja di perusahaan namanya Octagon Studio. Octagon. Dia fokus di AR sama game tuh gitu. Nah, kalau bedanya tuh dulu mulai jatuh-jatuh ke technical tuh waktu di situ sebenarnya. Oh, oke. Nyambi ke technical tuh dulu kan emang kalau di Blender kan shadernya emang node based gitu kan. Iya. Apa look dev-nya lebih node based lah gitu, nggak usah terlibat programming gimana, nah begitu. Game engine-nya apa waktu itu di Octagon? Dulu pakai Unity dulu. Oh, Unity awal-awal itu ya. Nah Unity itu emang terbatas banget, terus emang nggak ada node based, ada sih tapi pakai add-on, cuman kalau native-nya itu emang dia nggak ada node-nya sama sekali. Jadi kalau apa setting shader material yang kita pengen spesifik mau itu tuh harus coding gitu. Jadi Mau nggak mau ya. mau nggak mau. Jadi dulu terpaksa ya udah deh coba ini belajar programming shader programming gitu dulu. Iya. Nah, mulai dari situ langsung tertarik tuh ternyata belajar programming itu nggak sesusah yang dibayangkan sebenarnya. Asal mau belajar aja dan akhirnya terusan deh sampai sekarang. Nah terus habis itu di Octagon selesai, Eja balik lagi nih 2018 ya. Iya. Balik ke Bandung. Nah habis itu kita lanjutin aja yuk ini gitu. Oh yaudah, nah di situ ceritanya hampir sama lah sama Eja tadi, yang mulai dari ngamen dulu lah. Kita ngamen dulu. Tapi aslinya dari Bandung, Mas Aji itu. Oh iya, saya aslinya dari Cimahi sebenarnya. Oh, Cimahi. Oh itu mas. Oh, CCA dulu ya. Iya. Oh, iya. Dulu Jauh emang sebelum awal di CCA sih. di Berarti CCA dulu. Lupa gue. Sama Kang Lukman ya awal-awal MD dulu. Iya. Ya, Cuma dia dari orang yang Octagon. Ya, kalau aku kenal Lukman. Kalau Lukman masih di Octagon ya? Oh, masih. masih 2 hari sebulan gitu. Kalau nggak salah, udah jarang. Bukan di Pungo ya, dulu Pungo. Iya, Sama- Pongo udah. Sama Udah Gary. itu. Zaman saya masih di komunitas itu. Iya, dulu aku muter tuh workshop Blender Blender Indonesia pertama ada di apa itu sama Lukman, ada Gary, ada Alberto waktu itu. Masih sama Pungo waktu itu. Itu Iya, di aku masih juga. Aparum gitu loh di Mas Gustaf atau apa waktu itu. Terus habis itu ketemulah Irfan di 2010 waktu itu. Oke, kapan-kapan kita romantisme. Oke, sudah kenal semua. Mas Adi, silakan memperkenalkan diri. Ini mana? Tadi mana? Oh iya. Tidak sadar. Oh iya, sorry. Nih, dia request lagi. Aku nggak tahu dia hilang ya. Oh, Nah ini muncul. oh, Nih, oke. oh. Udah nggak sholat lagi. kan? Sorry. Waktu Ini koneksinya kenapa ini? Oke, Mas Adi, tadi udah perkenalan semuanya. Silakan Mas Adi memperkenalkan dengan singkat. Karena ini materinya Mas Adi nih. Iya, waduh iya. Perkenalkan nama saya Adi Hergo. Saya peran saya di komunitas dan industri bahasa nggak terpisahkan. Saya kenal Blender pertama dari 2006 Blender 24 apa ya. Kemudian saya gabung ke komunitas Blender itu 2009 atau 2010. Diajak 2010. 2010 diajak oleh Mas Adi Cipta dan Mas Iza.
saya masuk industri 2011 generalis, 2012 mulai ke karakter TD, dan mulai 2015-an mulai fokus sebagai pipeline technical director. Dan sekarang saya masih bekerja sebagai pipeline TD di sebuah studio animasi di Jogja, sekaligus sebagai admin Blender Army. Yang sudah muter-muter di technical Mas Adi ya, dari 2013 atau kalau nggak salah ya. 2000, sebenarnya kalau urusan teknis saya dari 2011 pun, waktu dari studio pertama di Creo Motion itu saya ikut sudah ngurusin teknis juga. Waktu itu kan saya betul. Render farm manual menggunakan batch script. Terus habis itu Creo kita sempat berdua bikin studio tapi nggak jalan. Tapi kurang jalan. Kemudian tapi setelah itu saya bantu di Lautan Animasi Jogja juga setup render farm, mulai ngurusin teknik di jaringannya. Tapi kemudian 2015 baru fokus ke technical, terutama pipeline. IFV lalu ke IFV, habis itu base yang kemudian sekarang sudah jadi brown bag. Saya di 1 tahun pertama bergabung di sana, kemudian sekarang di MSV. Nah, komplit ini, cukup komplit. Makanya nanti asik tuh. Nggak, masih junior semua kita, semua. Terus belajar. Tetap belajar kok semua. Posisi senior itu cuma label semua. Iya benar. Belajar. Benar. R&D terus. Iya, kalau nggak karena teknologi setiap 3 bulan ya ganti terus. Baru lagi. Iya. Oke, tadi sudah kenal semua. Oh, mungkin saya Hisaru, dulu kalau di forum namanya Kapten Blender, karena ada Blender Army, ada Kapten, ada apalah, Jenderal, ada yang kayak gitu dulu. Nah itu yang ngasih Crispy dan kawan-kawan waktu itu. Terus saat ini saya masih terus admin Blender Army dengan Mas Adi, dibantu. Tugasnya ya nge-proof postingan, nge-kick orang gitu. Merawat komunitas lah ya, biar sehat. Merawat komunitas gitu. Kadang-kadang sesekali jawab, provokasi, bikin apa namanya, challenge dan lain-lain. Nah, saya sendiri dulu awalnya memang di dunia game 2007, terus bangkrut, baru mendirikan komunitas. Kemudian sempat sama Mas Adi, terus pada akhirnya setelah muter-muter, malah menariknya karena saya nggak pernah bikin studio yang pribadi ya, tapi pada akhirnya tertarik ke craftingnya animasi, lebih ke independen, karena semua memilih jadi sisi artis, nggak ada yang mau jadi sutradara. Maka saya memberanikan diri untuk belajar sampai sekarang dengan Hisar Studio. Ada 3 film, terakhir film panjang 77 menit. Itu belum di launching karena corona. Karena corona kemarin ditunda. Oke, sebelum kita ngomong technical director atau technical content atau apapun itu namanya, mungkin saya tanya dulu sama Mas Bintang. Kebetulan Mas Bintang kan dulu dari arsitektural ya, lebih ke kalau nggak salah sering modeling, terus mulai ngoprek lighting ya, sampai di pertama kali di FV ke lighting ya, atau ke mana ya? Ke lighting. Iya. Oke, sebenarnya secara apa kegunaan, kenapa sih Mas harus ada lighting di dalam scene? Karena bukankah lighting yang standar itu sudah cukup? Guna yang lebih konkret apa Mas lighting itu? Kalau sepengalaman saya gitu ya, maksudnya waktu saya pertama kali masuk ke Infinite itu saya jadi junior lighting supervisor waktu itu. Supervisor tapi junior karena ada yang lebih senior gitu ya. Memang saya waktu itu memang benar-benar belajar lah, maksudnya lebih mindsetnya tuh receiving gitu, maksudnya benar sampai sekarang juga masih receiving gitu. Cuma misalnya waktu itu saya benar-benar gue nggak tahu sama sekali nih. Tahunya cara
cara barbar lah ya, maksudnya cara iklan gitu yang udahlah hajar aja lah gitu kan. Suatu kita klik sendiri gitu ya. Nah waktu di Infinite itu waktu itu sebenarnya mau ditaruh di Onyx gitu, di projectnya Onyx, tapi dari satu supervisor yang memang udah lama ini, yang udah berpengalaman ini, itu dia bilang, Bin, kamu better di Vampirina gitu, better di Vampirina Disney-nya Vampirina, di Vampirina Disney. Habis itu ya udah kita ini ya, maksudnya apa namanya, saya ambil aja lah gitu. Dengan waktu itu tadinya ke Infinite itu nggak ada niat ke Infinite, tadinya saya cuma mentraining anak-anaknya untuk belajar lighting gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu nggak ada niat masuk ke Infinite gitu. Tapi waktu habis nge-training dapat beberapa jumlah orang kandidat untuk masuk di hire sebagai lighting artist di Infinite. Ternyata sama produsernya saya pun diajak. Jadi akhirnya saya masuklah gitu ya. Saya diajak, oke lah. Saya bilang waktu itu sama teman-teman di Pawitra, oke nggak nih saya ke Infinite. Alhamdulillah waktu itu beberapa teman ya menyetujui lah gitu ya. Saya ke sana, niatnya memang tadinya memang untuk explore gitu kan. Niatnya untuk explore buat lihat, tapi ternyata apa namanya? Memang waktu cukup ini ya, maksudnya waktu tuh cukup keambil gitu di sana. Nah, waktu di awal-awal itu karena konsepnya masih saya waktu itu apa ya, kayak biasanya kan kalau kayak ngerjain yang barusan Mas Giza tampilkan tutorial saya di 2016 ini sebenarnya kan semuanya shot by shot ya, saya ngeliatin semua shot by shot gitu. Nah, nyampe ke sana dengan memanage jumlah shot yang gede banget gitu, ini nggak bisa nih gitu kan, maksudnya shot by shot terus gitu kan lightingnya. Walaupun bisa jadi lebih bagus gitu, sampai akhirnya dari kliennya mendatangin, ada yang saya belajar banyak lah dari ada lighting principle-nya, itu dia tadinya yang bikin planet planet 51 ya. Oh ya, Dia ada Barbara namanya, dia bikin planet 51, terus dia datang ke Batam, terus saya waktu itu langsung diajarin semuanya gitu, maksudnya ini lighting. Nah di situ baru saya kenal beberapa konsep kayak typical e-shot, master shot, child shot kayak gitu tuh yang bisa mempermudah kita untuk bekerja di lighting gitu. Nah tapi balik lagi ke pertanyaan Mas Riza tadi, kenapa sih lighting itu harus di lighting gitu? Kalau bahasa yang saya sering ya, maksudnya joke di studio itu, animators itu mereka tuh buta warna gitu. Jadi mereka itu nggak tuli gitu. Sedangkan kalau lighters itu tuli tapi nggak buta warna. Istilahnya. Iya istilahnya gitu. Jadi istilahnya memang karena kalau misalnya kita lihat animation kan belum full warna ya, maksudnya belum apa ya, istilahnya belum final looks lah gitu. Nah, sehingga setelah di lighting barulah kita bisa lihat look akhirnya gitu. Nah, saya sendiri ngerasa sampai saat ini itu memang posisi lighting itu nggak sepamor animator ya, karena memang lighting itu sendiri memang subtle gitu, nggak langsung kelihatan gitu kan. Orang awam expect-nya itu ya udah warna tinggal kasih lampu gitu kan, padahal sebenarnya ternyata banyak hal teknis di dalamnya yang memang mungkin orang awam nggak tahu gitu. Sehingga lighting sendiri itu diperlukan memang untuk membuat mood. Jadi kalau misalnya dengan yang ini yang di sore saya ini, dulu saya kerja ngerjain bareng sama Ayena, itu emang apa ya, istilahnya kita bikin mood gitu. Kita bikin mood gimana caranya suasananya mencekam atau misalnya agak gelap kayak gitu-gitu istilahnya, tapi tetap bisa fokus ke karakternya. Jadi istilahnya banyak yang ditrik dari setiap shot itu untuk mendrive cerita gitu. Jadi story atau cerita itu tetap rajanya gitu. Nah, animators mereka akan memberikan kehidupan ke karakternya kan. Nah, writers bagi saya
di departemen lighting itu memberikan suasana yang masuknya tuh ke bawah sadar gitu. Orang nggak langsung melihat, tapi bawah sadarnya tuh tahu bahwa ada bikin suasana lah, bikin mood. Makanya jadi lighting tuh penting banget gitu untuk bikin mood. Kalau misalnya memang stylenya cuma flat, ya mungkin itu lain cerita ya. Tapi kalau memang lighting itu untuk ngedrive mood, nah itu penting banget untuk bikin mendukung story gitu, mendukung. Jadi bisa dipersingkat mungkin lighting untuk storytelling gitu lah ya. Benar banget. Itu juga pendukung storytelling. Nggak cuma ya banyak lah gitu. Mungkin salah satunya itu pendukung storytelling karena animation itu is about story kan. Ya tetap aja. Semuanya bercerita ya. Ada dramatisasi dan lain-lain. Iya benar. Kayak misal ini mas, Ya. ini kan kenapa lightingnya seperti ini misalnya, kasusnya kayak gini. Nah? Kenapa lightingnya seperti ini? Kenapa enggak bayangannya yang ke sana, ke belakang atau dari atas? Iya. Sebenarnya gini ya, konsep lighting sendiri itu kan banyak ya, maksudnya yang bisa ngedrive cerita itu banyak. Nah, suara saya masih terdengar nggak ini? Karena Masih ya, oke. Masih. Soalnya ada connection unstable gitu. Oke. Di shot ini waktu kita ngerjain Jogja Bay ini sebenarnya simple banget ya, maksudnya nggak yang ribet banget. Ini juga custom shot by shot gitu, cuma ini sederhana dari segi visual juga sederhana gitu, nggak terlalu aneh yang advance gitu kan. Tapi lightingnya dibuat shadow-nya tuh panjang sampai akhirnya gimana ya? Kalau misalnya dilihat di sini shadow panjang itu bikin dramatis dari segi, jadi kayak ada itu bisa mendirect orang untuk mengetahui bahwa di sini ada sesuatu yang ada filosofinya ya, ada iya mencekam gitu atau mengerikan atau sesuatu yang dikejar gitu dari orang ini, sehingga saya ketika membuat bayangan, kenapa bayangannya nggak dibikin tajam ya karena memang salah satunya untuk ngedrive juga ke objek yang memang sedang dia lihat gitu, ngedrive ke objek yang sedang dia lihat, which is saya lupa ini tuh apel atau apa gitu ya, nggak tahu juga sih. Ya oke, aku dapat poinnya ya. Oke, nanti sambil yang lain dapat giliran ngomong bisa saling tukar menukar. Iya. Oke. Terima kasih Mas Bintang. Poin yang tadi disampaikan cukup jelas lah soal lighting for storytelling dan bagaimana lighting ini mendirect suasana, mendramatisasi dan lain-lain. Mungkin suatu saat kita bikin sesi sendiri mas soal filosofi of lighting supaya lebih komplit ya. Oke, PR lagi Mas Adi. Maaf tadi saya agak terlewat. Mas Aji ini technical di bidang apa ini? Di mana tuh? Ya di Afterlab. perusahaan. Di Afterlab. Maksudnya komponen teknikalnya apa ini? Ke karakter atau lebih ke lighting juga aja. Sama sih, lebih ke look dev sih spesialisnya. Spesial look dev. Oke, sekarang mungkin Mas Adi dan Mas Adit nih, kira-kira mau ngomongin apa ini? Karena ini fokusnya ke technical dulu ya, technical director secara umum. Itu ada dari technical dengan pipeline, lalu ada technical secara softwarenya sendiri. Iya, banyak sekali memang kalau sisi teknis kalau di animasi CG. Kalau Mas Aditya sendiri di studio sekarang responsibility-nya di sisi teknikal yang apa ini? Kalau jadi kalau di saya sih lebih ke global teknik ya, maksudnya kayak general sebutannya maksudnya secara umum gitu. Secara umum benar-benar. Jadi memang technical director lah gitu. Mungkin saya coba share sedikit, ini ada buat sedikit coret-coret ya, boleh. Silakan. Coba. Aku tak ngecas dulu. Udah kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ya, sip. Oke, jadi ini saya coba breakdown.
Jadi kadang kita masih dulu saya sih menganggapnya technical itu selalu relate dengan bikin software gitu-gitu ya. Jadi kayak terutama kayak di Blender gitu, terus buka source code-nya, coba solve satu bug gitu-gitu. Itu ternyata jatuhnya lebih ke software engineer. Gitu. Kemudian kita lihat di sini ada 3D artist. Kalau kita lihat secara general gitu, 3D artist itu dia punya goal adalah make things look good gitu, atau gimana caranya walaupun dengan pengetahuan teknis yang dimiliki dengan suatu software, dia tujuan akhirnya adalah membuat sesuatu itu terlihat bagus gitu, terlihat mau dia secara teknis betul atau secara teknis akurat gitu. Contoh misalnya kayak lighting tadi, misalnya Mas Bintang secara lighting secara visual looks good, tapi memang secara teknis itu bukan secara teknis, secara realita itu dia nggak akurat gitu. Nah, itu nggak masalah, yang penting goalnya adalah making things good gitu. Itu artis. Kemudian kalau kita lihat ada software engineer itu dari sisi goal dia adalah gimana caranya nih kita nge-code satu misalnya bikin satu code atau bikin satu software itu jalannya tuh langsung smooth lah gitu, efisien. Maksudnya udah kalaupun ada bug nanti nggak apa-apa lah, kita bisa solve bug itu. Tapi at least dia punya goal adalah ini bisa work secara global gitu, jadi bisa di deploy udah langsung jalan gitu. Itu mindsetnya software engineer, dia punya goal. Kemudian di satu sisi adalah ada technical director itu primary goalnya adalah dia lebih ke supporting team. Dia support tim yang dengan goal artistiknya, tapi gimana caranya supaya goalnya si artis ini tercapai dengan cara yang efisien dan nggak dia terintegrasi dengan baik lah antar between departemen gitu, sinkron, terus nggak kayak nggak back and forth macam itu. Jadi itu secara technical director itu dia ini secara goal dari sisi technical director itu. Jadi kalau dari sini technical director itu harus memiliki kemampuan pertama, kalau menurut saya dia bisa building tools gitu. Maksudnya nge-build tools tuh bisa writing script lah, minimal dia bisa bikin script, bisa, tapi dia nggak perlu script yang terlalu advance. At least dia bisa buat tools buat artis itu bisa kerja lebih efisien. Kebutuhan ya. Jadi kadang kita kalau di lapangan tuh kayak ngeliat artis, paling simpel aja dia setiap habis bikin shot dia nge-copy satu filenya itu ke folder A buat backup lagi. Terus itu kita bisa secara teknis jelas, ini proses ini kalau dia lakukan setiap hari memakan waktu, contoh lah setiap aksi itu mungkin beberapa detik gitu, tapi ini kita dealing sama ratusan bahkan berapa shot gitu kan. Nah itu kita harus ini harus di stop nih, nggak bisa kayak gini terus, harus gimana caranya tekan satu button itu udah beres. Hal-hal yang tidak terlalu artistik gitu, hal-hal yang tidak terlalu artistik itu udah beres gitu. Jadi itu dia harus bisa build tools lah. Kemudian yang kedua adalah dia harus bisa support dan fixing technical problems. Jadi ini yang biasanya sering terjadi di lapangan. Jadi kalau technical director tuh harus standby gitu, looking for problems. Jadi memang kalau dia duduk di studio nggak ada problem, itu ada sesuatu yang salah. Jadi dia harus keliling, harus lihat ke departemen, harus cek ada masalah apa di sini juga harus. Kalau jadi terkadang itu artis tuh nggak mau ngomong juga gitu. Jadi harus kita yang ngegali. Jadi mereka udah
udah pasrah aja dengan apa yang udah berlaku, apa udah terjadi sama itu. Misalnya kayak hal ini harus dilakukan kayak gitu, ya udah dia lakukan aja gitu. Sampai kita tanyain, oh, kok kayak gini, harusnya ini bisa begini-begini. Nah, itu dia